Assalamualaikum. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas. Ya, gerak. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Baiklah, terima kasih atas ketua kelas yang telah memimpin doa kita bersama-sama. Ibu akan mengisi absen, mengecek kehadiran kalian. Mana tahu kan nanti ada yang alpa, sakit, atau tidak hadir tanpa keterangan. Apabila ibu sebutkan namanya nanti, silakan angkat tangannya dan bilang hadir, Bu. Jelas? Oke, baiklah. Ibu akan mengisi absen. Yang pertama, Aziz. Oke, Aziz Rahmat. Ada nggak? Ada. Ahmad Ridwan. Ada. Diego. David. Bilal. Oke. Alvino. Ada ya? Radit. Oke. Ilham Kurniawan. Zafira Aulia. Intan. Oh itu ya. Dekita. Necia. Dwi Atika. Zeska Dwita. Oke, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin beliaulah kita dapat kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini. Ya. Baiklah, selamat pagi. Pagi.
pagi. Oke, sudah semangat ya? Terus bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah karena kita semua pagi ini dalam keadaan sehat dan bisa mendapatkan ilmu yang baik. Terus kenapa tadi Ibu suruh baca doa? Karena supaya apa yang ilmu kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, berguna di kehidupan kita sehari-hari. Oke, baiklah. Terus sebelum kita masuk pada materi, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Oke, silahkan lihat ke depan. Nah, di sini ada yang namanya tujuan pembelajaran. Sebelum kita belajar, harus ada yang namanya tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena sama seperti hidup kita sebagai manusia, ada tujuannya. Bukannya kita hidup ini sia-sia saja, tetapi ada tujuannya. Begitu juga dengan pelajaran kita hari ini. Ada tujuannya, untuk apa kita belajar hari ini, apa manfaatnya. Nah, itu yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya interaksi sosial, ya. Nah, di dalam interaksi sosial itu ada 3 tujuan yang harus kalian capai, yang harus kalian pahami, yang harus kalian bawa pulang ke rumah, ya. Nanti jangan menjadi orang yang merugi, tidak bawa apa-apa pulang ke rumah. Nah, hari ini kita belajar materi harus ada yang dibawa pulang ke rumah, ya, supaya orang tua kalian bangga, ada ilmu yang didapat, ada manfaat kalian ke sekolah. Jadi orang tua kalian ngasih duit ke sekolah, nyuruh kalian belajar ke sekolah, ada yang kalian bawa pulang ke rumah. Jadi jadilah orang yang beruntung. Jelas ya? Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yaitu yang pertama, ada namanya peserta didik atau siswa atau kalian diharapkan mampu memahami konsep interaksi sosial. Nah, apa itu konsep? Nah, konsep itu seperti pengertian. Nah, apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial? Itu yang namanya konsep interaksi sosial. Terus yang kedua, ada yang namanya peserta didik diharapkan mampu menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu ada syarat terjadinya, ya. Ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, itu akan kalian pelajari nanti mendetail pas nanti diskusi kelompok atau nonton video. Terus yang ketiga ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu banyak macamnya, banyak jenisnya, bukan cuma satu aja, tetapi banyak. Nanti akan juga kalian pelajari pada materi nanti pas kita belajar. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada berapa? 3. Nah, itu harus kalian capai, harus kalian pahami, harus kalian dapatkan pembelajaran hari ini tentang interaksi sosial. Nah, terus kemudian sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan melatih fokus kalian. Ada enggak yang belum fokus? Karena kita kan masih pagi nih. Masa pagi-pagi udah ngantuk, udah sebagainya, enggak fokus lagi. Nah, Ibu mau lihat nih siapa yang tidak fokus, ya. Dan yang kedua, Ibu juga melatih semangat kalian supaya belajar nantinya kita tetap aktif, tetap berpartisipasi dan tidak lihat-lihat aja, ya. Oke. Tepuk 1.
Tepuk 2. Nah, Ibu mau lihat nih yang salah berarti tidak fokus ya. Yang salah berarti tidak fokus. Masa pagi-pagi udah nggak fokus. Baru jam pertama nih. Oke, tepuk 4. Tepuk 2. Nah, siapa tadi yang salah? Ayo, siapa? David. David, kenapa nih, Bid? Nggak fokus. Mikirin apa? Ya, fokus lagi ya. Ada mandi, Bid? Ada mandi pagi, Bid? Ada. Jangan nggak mandi pagi ya. Nanti ke sekolah nggak mau orang berteman sama kita. Kenapa? Karena kita bau. Jadi pagi-pagi sebelum sekolah kita tuh harus mandi dulu supaya tidak ngantuk, supaya fokus. Ya, David, fokus lagi ya. Kita ulang semuanya ya. Tepuk 4. Tepuk 2. Nah, tepuk 1. Tepuk 1 5 kali. Nah, ada nggak yang salah nih? Nggak ada. Tepuk 5. Oke, berarti semuanya Ibu lihat sudah fokus. Ada tadi kan yang tidak fokus kayak David. Nah, sekarang sudah fokus, nggak salah lagi. Terus yang lain juga semuanya kelihatannya fokus. Nah, baru kalau sudah fokus baru kita masuk dalam pelajaran. Nanti kalau kita nggak fokus, pelajarannya jadi bosan, jadi nggak menarik. Kenapa? Karena kita udah nggak fokus dari awal. Makanya itu tujuan Ibu melakukan ice breaking. Yang pertama melatih fokus, yang kedua supaya kalian semangatnya meningkat. Jelas? Jelas. Nah, sekarang silakan perhatikan ke depan. Nah, minggu kemarin sudah Ibu bagi kelompok kan? Nah, sekarang kalian kelihatannya sudah duduk per kelompok. Nah, sekarang kita hari ini pastinya kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, nanti ada tugas diskusi kelompoknya. Sebelum kita masuk ke diskusi, sebaiknya kalian nonton video dulu. Kenapa? Karena di dalam video ini nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diskusi kelompok, ya. Jadi kita lihat dulu video tayangan berikut. Mau nonton video? Mau ya, pasti maulah. Kan zaman sekarang banyak siswa lebih suka menonton kan, menonton YouTube, menonton apalah sebagainya media sosial kan daripada membaca. Karena zaman sekarang kita udah canggih ya, serba HP, serba Android, sudah bisa semua kita lihat di dalam HP itu. Nah, kan biasanya kalau di dalam HP kita nonton YouTube, nonton film, nonton pelajaran ya kan? Apalagi nonton TikTok, ya. Nonton apa lagi? Nonton Shopee ya, apalagi yang suka sering belanja nonton Shopee, nonton TikTok. Nah, dari itu kita mari sama-sama melihat video berikut ini. Perhatikan ke depan ya, yang fokus. Karena menurut Ibu sih, menurut survei Ibu, karena siswa itu lebih suka menonton, apalagi nonton video. Semoga video berikut kalian suka dan tertarik. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini ya. Kali ini kita membahas materi interaksi sosial. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan mengenai interaksi sosial, yang kedua menjelaskan cara-cara interaksi sosial, dan yang ketiga menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia memiliki
selalu berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah sebenarnya interaksi sosial itu? Yang pertama, seperti yang dikatakan pembelajaran hari. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cara terjadinya interaksi sosial karena jumlah pelakunya lebih dari satu. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang sama. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Sementara berdasarkan caranya, interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi secara langsung. Artinya, antara pelaku dapat saling ketemu atau bertatap muka. Yang kedua, interaksi tidak langsung. Pada interaksi ini antara pelaku tidak langsung berarti mereka akan berinteraksi dengan menggunakan media atau orang ketiga. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang yang perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti, menggunakan pengaruh yang dapat mengarahkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan pada saat ini disebabkan aktivitas sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Dan yang keempat adalah faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seorang orang dalam keadaan orang lain, tapi itu merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita harus merasakan kesedihannya dan berusaha membantu. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang berada di keluarga, di jalan, atau di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Jadi kita lanjutkan pembahasan materi. Bentuk interaksi sosial pertama, proses yang asosiatif. Kedua, proses yang disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang-orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan yang bersama. Contohnya, penduduk bergotong-royong membersihkan jalan di lingkungan rumah. Yang kedua, akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh akomodasi adalah toleransi kehidupan beragama. Yang ketiga, asimilasi merupakan cara-cara bersikap yang bertindak laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perbedaan. Dalam hal makanan, contoh asimilasi misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh warga Tiongkok, kemudian yang mencampurkan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Proses-proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan berdasarkan pada proses kelompok. Proses ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu kompetisi,
bisa dijumpai di dunia politik. Yang ketiga, pertentangan atau konflik, yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lain dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan antara lain karena perbedaan empati di individu, perbedaan keberanian, perbedaan kepentingan, dan perbedaan sosial. Bagaimana? Ada teman interaksi sosial? Oke, saya dulu pembahasan materi kita kali ini. Yang lagi pembahasan materi selanjutnya. Waalaikumsalam. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video tentang pembelajaran hari ini. Apa mau ditonton ulang atau cukup? Cukup ya. Berarti selanjutnya kita akan masuk kepada diskusi kelompok. Nah, di sini kalian sudah dibagi menjadi 3. Sudah dibagi menjadi 3. Ini ada yang namanya lembar kerja. Nah, kalian di sini harus mengisi tentang interaksi sosial sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja ini. Ini dibikin per kelompok, ya, dibikin per kelompok. Mohon kerjasamanya antar kelompok. Jangan nanti ada kelompoknya ya ada anggotanya yang cuman ya lihat aja gitu kan, enggak menolong kawannya. Nah, diharapkan kerjasamanya di dalam kelompok. Karena apa? Karena diskusi di dalam kelompok itu juga termasuk yang namanya interaksi sosial. Ya, sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok masing-masing. Karena di setiap kelompok itu judulnya, topiknya beda-beda. Nanti kelompok 1 ada yang mendapatkan tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Terus kelompok 2 itu proses interaksi sosial asosiatif. Yang ketiga proses interaksi sosial disosiatif. Jadi setiap kelompok itu berbeda tugasnya. Jadi tidak ada yang bertanya atau berdiskusi ke teman kelompok lain, ya. Karena apa? Karena tugasnya beda-beda. Tugas per kelompok beda-beda. Nanti setelah kalian berdiskusi di dalam kelompok kalian, sudah mengisi lembar kerjanya dan sudah menuangkan ide-ide yang kalian dapat dari menonton video, kalian boleh tampil ke depan. Nanti tunjuk 1 orang yang mewakili presentasi ke depan atau membacakan hasil diskusinya, ya. Terus nanti kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Kalau tidak tahu, angkat tangan aja, nggak tahu. Silahkan tanyakan apa yang tidak kalian ketahui atau pahami. Jelas? Jelas? Oke, ini tugas kelompoknya. Silahkan kerjakan. Kelompok 2 mana ya ini ya? Oke, ini untuk kelompok 2. Kelompok 3 yang ini ya. Kelompok ini Ikhwan, silakan kerjakan. Dan kalian juga boleh lihat atau mencari referensi lain kecuali dari nonton tadi. Misalnya boleh dari buku paket, boleh dari catatannya, apapun yang kalian punya boleh tuangkan di dalam lembar kerja ini, ya. Silahkan keluarkan bukunya dan kerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Yang tidak tahu, silakan ajukan pertanyaan. Boleh tanya sama ibu. Boleh tanyakan sama ibu. Silakan kerjakan. Jangan lupa bikin nama kelompoknya di atas. Siapa-siapa aja, 5 orang kan? Nah, ya, silakan bikin nama anggotanya siapa aja. Ayo, ada yang tugasnya menulis. Nanti
dibagi. Ada yang tugasnya presentasi ke depan. Ya, dibagi-bagi. Karena apa? Karena itu namanya tugas kelompok dikerjakan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Kalau ada yang ingin bertanya silakan ya. Jangan lupa bikin namanya dulu nih, yang di atas. Bikin nama kelompoknya siapa aja. 5 orang nih, siapa aja. Nah, silakan. Oke, yang ingin bertanya boleh ya. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Takut bertanya. Ya, coba bikin. Kalau malu bertanya, ada pepatah mengatakan, malu bertanya, jalan-jalan akhirnya. Mutar-mutar. Ya, silakan kerjakan tugas kelompoknya. Ya, kelompok 1 tentang syarat interaksi sosial. Kelompok 2 tentang apa? Bentuk interaksi sosial asosiatif. Ya, bentuk interaksi sosial asosiatif. Dan kelompok 3 tentang apa? Interaksi sosial disosiatif. Ya, bentuk interaksi sosial disosiatif. Oke, berarti kalian sudah tahu tugas kelompoknya masing-masing tidak sama dengan tugas kelompok yang lain. Oke, silakan dikerjakan. Adalah bentuk interaksi sosial asosiatif. Bisa, Dwi? Bisa. Harus bisa lah. Sehat, Bit? Alhamdulillah. Interaksi sosial asosiatif. Nah, ayo semangat, semuanya semangat. Kerjakan tugasnya. Nanti kalau ada yang sudah siap, boleh konfirmasi sama ibu. Biar tampil duluan ya. Yang sudah siap bisa tampil duluan. Sosial ya positif yang positif karena Ini bentuk interaksi sosial asosiatif. Ada berapa ya? Ada berapa? 4 atau 3? Oh iya, 4. 4 ada 4. Nah, silakan jelaskan. Cari apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial asosiatif. Ada 4 tuh tadi. Nah, apa-apa aja. Tadi kan udah kita nonton video tuh. Nah, di dalam video tayangan tadi ada tuh. positif karena mengarah pada Ini proses interaksi sosial disosiatif ya. Ada berapa? Ada 3 ya. Nah, 3 itu nanti
kalian buat, kalian tulis, dicatat di lembar kerja yang Ibu berikan tadi. Kerjasama adalah bentuk interaksi adalah bentuk interaksi. Yang sudah siap boleh maju ke depan, tampilkan, presentasikan. Bisa Rega? Bisa ya? Alhamdulillah. Ada berapa tuh? Syaratnya ada berapa tuh? Syarat interaksi sosial ada berapa? Ada? Dua ya? Iya ada dua. Ada satu apa tuh? Kontak sosial. Dua komunikasi. Nah kalian jelaskan nanti tuh kontak sosial apa maksudnya. Terus apalagi komunikasi itu apa maksudnya. Nah sekarang kalian catat, nanti baru dibacakan ke depan. Silakan kerjakan. Proses interaksi sosial asal karena dilakukan untuk diri suatu kebutuhan Aduh ya Allah. Sudah siap? akomodasi. Ya, akomodasi dulu. Sudah siap ya? Oke. Kelompok 3 katanya sudah siap. Nah, kelompok lain gimana? Sudah? 2? 3? Sudah? Sudah 3. Nah, sekarang Ibu tanya nih, siapa yang mau tampil duluan? Karena sudah siap semua, ayo. 1, 2, 3, siapa yang mau, ayo? Ayo, siapa yang mau tampil duluan? Ayo, 1, 2, 3. Nah, kelompok siapa yang mau tampil duluan? Ayo. Tunjuk satu orang yang mewakili ke depan. Siapa? Siapa? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Jangan takut. Oke. Tepuk tangan buat Dekita. Iya, karena sudah berani tampil untuk yang pertama kali. Oke, silakan tunggu.
Undang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini kelompok 2 akan menyampaikan laporan hasil kami. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif. 1. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif karena adanya interaksi positif karena mengarah pada persatuan. Bentuk interaksi asosiatif ada 4, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah bentuk interaksi yang utama dari suatu proses interaksi sosial asosiatif. Karena dilakukan untuk memenuhi suatu kepentingan atau kebutuhan bersama-sama. 2. Akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu interaksi sosial yang seimbang, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berkembang. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan pembaruan dari dua kebudayaan yang disertai dengan suatu ciri khas kebudayaan asli yang hilang sehingga terbentuk kebudayaan baru. 4. Akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran kebudayaan. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanyakan? Silakan. Rega, tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 1. Pertanyaannya, tolong Anda berikan contoh interaksi dari akulturasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, contoh akulturasi yaitu bangunan masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam, memiliki corak candi Hindu dengan atap bertingkah seperti layaknya candi Hindu. Bagaimana? Apakah jawaban kami bisa dimengerti? Iya, saya sudah cukup mengerti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, baiklah yang tampil. Kelompok yang tampil yang kedua siapa? Ayo. Tinggal kelompok 1 sama A. Oke, kelompok 1 ya. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membaca hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan membaca tentang interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif memiliki hasil akhir yang negatif atau berujung pada perpecahan antar individu maupun kelompok. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Persaingan. Contoh dari hal tersebut adalah persaingan antara perusahaan dalam mendapatkan daerah pengusaha. 2. Kontravensi. Kontravensi merupakan sikap untuk menuju suatu ketidaksenangan. 3. Pertentangan atau konflik sosial. Konflik sering terjadi dengan disertai berbagai ancaman dan kekerasan. Baiklah, selanjutnya kami persilakan teman untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok 2 ya, silakan. Di sini sedikit yang ingin saya tanyakan. Apakah tawuran juga termasuk contoh interaksi sosial disosiatif? Bagaimana kelompok 3? Baik, saya akan menjawab
menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya, tawuran adalah contoh dari konflik sosial. Karena ada dua kelompok yang saling berinteraksi sehingga menimbulkan percekcokan dan kekerasan. Apa sudah jelas kelompok 2 tidak terlibat? Oke. Baiklah, cukup sampai di sini diskusi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, berarti terakhir yang belum tampil kelompok berapa? 1. Nah, nggak mau ya, silakan tampil kelompok 1. Diwakili sama siapa? Dwi. Nah, silakan Dwi. Bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan keterkaitan antara seorang dan individu lain atau antar kelompok. Kontak sosial bukan berarti melakukan sentuhan fisik, melainkan dapat diartikan sebagai sentuhan secara kata-kata. Mempunyai dua kategori, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung primer adalah kontak yang secara langsung, jadi tatap muka tanpa perantara. Kontak tidak langsung sekunder meningkatkan semenjak kemunculan media berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan internet. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan komunikator kepada penerima pesan komunikat. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada? Oh, oke, silakan kepada kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Berikan contoh kontak sosial secara tidak langsung atau sekunder. Nah, silakan berikan jawabannya. Apa tuh? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun contoh kontak sosial tidak langsung adalah komunikasi menggunakan HP. Misalnya kita menelpon seseorang. Bagaimana kelompok 3? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami sudah. Oke, sudah jelas katanya. Baiklah, demikian penampilan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan aplaus untuk kita semua. Setelah Ibu lihat dari diskusi kalian tadi, Ibu lihat semuanya sudah ada yang bertanya ya, sudah ada yang tampil ke depan, sudah ada yang mengerjakan per kelompok, mencatat. Nah, berarti kalian sudah tahu apa itu yang namanya interaksi sosial. Nah, untuk memahami atau untuk menguji pemahaman kalian, Ibu ada nih sebuah kuis. Ibu ada sebuah kuis namanya kuis TTS. Pernah dengar? Nah, biasanya kalau udah umur segini ya, biasanya pernah lihat namanya kuis TTS. Nah, sekarang tugas kalian ini ada kuis TTS-nya. Perhatikan ke depan ya, ini ada 6 buah pertanyaan TTS, kuis TTS yang harus kalian jawab. Ya, harus kalian jawab. Nah, yang dijawab, oh nggak tampil ya? Belum tampil. Tunggu sebentar.
Belum tampil juga. Tunggu sebentar, Ibu tampilkan. Yang sabar ya, karena ada ini. Nah, lihat ke depan lagi. Ini ada kuis TTS. Nah, tugas kalian apa? Nah, nanti Ibu kasih soal, ada 6 soal yang harus kalian jawab. Nah, menjawabnya di mana? Kalian harus menjawabnya ke depan ya. Kalian harus menjawab atau mengisi tabel-tabel kosong ini ke depan. Nah, siapa yang tahu, siapa yang bisa menjawab nanti silakan maju ke depan. Maju ke depan, tulis jawabannya di kotak kosong ini. Jelas? Nanti siapa yang maju, Ibu kasih nilai. Ibu apresiasi nilai kalian. Berarti ini orangnya ya yang tercepat yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis Ibu. Jelas? Jelas. Oke. Baiklah. Silakan ya, perhatikan pertanyaan pertama. Kalian harus menjawab di kolom pertama ini. Ada 12 kolom kosong. Nah, di sana kalian harus menjawabnya. Ya, soal pertama Ibu kasih soal pertama. Ya, hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama dalam kehidupan masyarakat itu disebut apa? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan Rega. Tuliskan ke depan. Apa jawabannya nih di sini? Spidolnya ambil di sana. Nah, apa jawabannya nih? Hubungan timbal balik antara individu. Itu apa maksudnya? Disebut apa? Silakan tulis jawabannya. Hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama, itu disebut apa? Nah, disebut apa itu? Ya, sambung itu ada lagi 6 kotak apa tuh? Sambung lagi ada 6 kotak yang kosong. Apa jawabannya? Interaksi sosial. Nah, itu yang namanya interaksi sosial. Sudah penuh kan kotaknya? Sudah penuh berarti betul jawabannya. Oke, baik untuk yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, perhatikan jawabannya supaya kalian bisa menjawab. Yang kedua yaitu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan disebut apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Intan, maju. Tulis jawabannya di kotak tersebut. Ya, proses dalam menyampaikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan disebut apa? Disebut komunikasi. Nah, komunikasi misalnya nih, Ibu berkomunikasi dengan Necia. Itu namanya menyampaikan pesan.
Itu namanya komunikasi. Itu namanya interaksi sosial. Itu juga termasuk komunikasi. Terus pertanyaan ketiga ya. Ya, siapa yang bisa dapat jawabannya duluan? Yang cepat silakan maju ke depan ya. Baik itu yang cowok maupun yang cewek, silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan TTS tersebut. Oke, pertanyaan ketiga. Yaitu pertanyaannya, bentuk interaksi sosial yang positif. Nah, bentuk interaksi sosial yang positif. Terus karena mengarah pada kesatuan, disebut interaksi sosial apa? Nah, apa? Coba siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Dwi ya. Silakan Ananda Dwi. Tuliskan jawabannya. Bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan atau akhirnya positif, itu disebut apa? Disebut asosiatif. Tadi sudah ya kita tayangkan dan sudah dijelaskan sama temannya bahwa bentuk interaksi itu ada dua, ada asosiatif dan disosiatif. Nah, kalau yang positifnya itu disebut dengan asosiatif. Jelas? Jelas? Ikhwan? Ilham? Jelas Vino ya? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keberapa? Yang keempat. Oke, tadi sudah 3 ya yang tampil, ada siapa aja? Ada Necia. Bukan ya, ada Dekita. Siapa? Itu siapa yang tampil? Oh ya, ada Rega, Dwi, dan Intan. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang mau menjawab atau mengisi TTS ke depan? Pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya yaitu, perhatikan ya semuanya, pertanyaannya David. Perhatikan. Halo David. Oke, perhatikan ke depan. Terus yang keempat, bentuk interaksi sosial yang memiliki akhir yang negatif. Ya. Yang atau berujung pada perpecahan individu atau kelompok. Nah, itu disebut apa? Coba. Bentuk interaksi sosial yang berujung negatif atau perpecahan disebut apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Oh, Safira ya. Silakan Safira jawab yang nomor 4. Kalau kita ke atas, tunggu sebentar Ibu. Ini, taskan. Ada kan? Waduh, nggak bisa ya? Berarti ini aja. Nah, kamu tulis yang di atasnya. Yang keempat. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Pino? Disosiatif. Nah, tadi yang positif tadi berarti asosiatif. Kalau yang negatif disosiatif. Nah, itu bentuk dari interaksi sosial. Ya, sudah jelas? Terus selanjutnya pertanyaan keberapa? 5. Oke, pertanyaan kelima. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama kelompoknya. Ada yang namanya jenis-jenis interaksi. Ya, boleh bantu Ibu hapus? Siapa yang boleh bantu Ibu hapus ini di depan? Ayo, bantu Ibu hapus itu di depan. Silakan.
Ayo, Ibu mau lihat yang dari hatinya memang nggak ditunjuk-tunjuk. Oke, dek kita yang mau bantu Ibu. Terima kasih dek kita. Oke, soal nomor 5 ya. Nomor 5 soalnya salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif. Siapa ya? Silakan. Dek kita. Jawabannya apa? Salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif. Salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif adalah persaingan. Apa Intan? Apa bacanya? Persaingan. Apa bacanya Ziz? Apa Ziz? Ini apa bacanya Ziz? Persaingan. Nah, itu contoh atau salah satu bentuk interaksi disosiatif. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang ke-6. Ya, pertanyaan ke-6 silakan perhatikan. Pertanyaannya yaitu salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif. Tadi ada disosiatif. Nah, sekarang asosiatif. Nah, bagaimana bentuknya? Salah satu bentuknya siapa yang bisa jawab? Ya, silakan ya Cia. Ini spidolnya. Contoh atau salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif. Apa? Coba. Nah, yang belakang yang tidak tahu silakan perhatikan ke depan supaya kalian lebih jelas lagi, ya. Apa jawabannya, Nesita? Necia? Oh, kerjasama. Apa jawabannya? Diego? Kerja? David? Kerjasama. Jadi jawaban yang terakhir yaitu kerjasama. Sudah jelas? Sudah jelas. Ada berapa tadi? 6. Ada 6 ya. Ada 6 bentuk soal TTS yang kalian isi. Ibu lihat dari sini, berarti kalian sudah paham. Ya, tadi dari pembelajaran kita diskusi, nonton video ya, terus ngisi TTS. Berarti kalian sudah banyak atau paham atau sedikit mengenai interaksi sosial. Nah, nanti kalian pulang ke rumah ada yang dibawa, ada yang diingat ya. Berarti itu yang namanya interaksi sosial. Di sini apa pernah pelajaran lain kalian mengisi TTS seperti ini? Pernah nggak? Di SD pernah nggak? Pernah ya, apalagi kita udah SMP nih, berarti udah bisa atau tahu cara bagaimana mengisi TTS. Ya, supaya kenapa Ibu kasih TTS? Supaya latihan kalian itu bervariasi, tidak monoton hanya menulis saja, tapi juga berbentuk kuis, berbentuk permainan. Ini kan juga termasuk permainan. Siapa yang cepat itu yang duluan atau itu yang dapat maju ke depan ya. Berarti adu kecepatan, adu kecerdasan, apalagi adu pengetahuan. Nah, itu tujuan Ibu membuat TTS untuk sebagai kalian latihan pemahaman materi. Ya. Nah, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, marilah kita simak ini penjelasan sedikit tentang interaksi sosial. Ya, silakan perhatikan ke depan. Interaksi itu sama kayaknya kita berhubungan gitu.
Interaksi itu artinya berhubungan ya. Secara dasar, secara mudah, interaksi artinya berhubungan. Satu orang dengan orang lain, itu namanya interaksi. Terus bentuk-bentuk interaksi itu banyak macamnya. Nanti ada kerjasama, ada pertemanan, itu namanya interaksi ya. Terus di dalam interaksi ini ada dua yang harus di dalamnya, ada syarat-syarat yang ada di dalamnya. Yang pertama ada tadi kontak sosial, dan yang kedua ada komunikasi. Nah, yang mana contohnya? Misalnya nih, ibu sedang ceramah atau memberikan pelajaran di depan, terus kalian memperhatikan nih di belakang. Itu juga namanya contoh interaksi. Karena ada yang ngomong, ada yang mendengarkan, itu namanya interaksi. Terus misalnya si Aziz minjam pena ke Ridwan, itu juga namanya interaksi. Ada yang meminta dan yang memberi, itu namanya juga interaksi. Terus selanjutnya misalnya siapa ya? Misalnya si Ilham memukul si Pino, terus dipukul balik lagi, ataupun si Pino ini marah sama Ilham, itu juga namanya interaksi karena ada satu orang dengan orang lain. Terus ada lagi yang namanya, sekarang kan kita zaman handphone nih, WA nih. Nah, kita misalnya ngirim chat WA, pesan WA si ke yang lain. Contohnya siapa ya? Contohnya Aziz misalnya kan, chat sama Dekita. Iya, chat sama Dekita, ngirim pesan kan, pesan WhatsApp misalnya. Itu namanya interaksi. Ya, tetapi interaksi tidak langsung. Karena apa? Karena menggunakan HP atau media. Terus apa lagi? Misalnya si Ridwan hari ini sakit, ya. Si Ridwan hari ini sakit, terus dia membuat surat dan mengirimnya melalui Necia. Terus Necia menyampaikan kepada ibu. Itu namanya interaksi juga, ya. Terus apa lagi? Misalnya si Intan lirik-lirikan sama si Akbar. Itu juga namanya interaksi. Jadi interaksi itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Kecuali tidur. Kalau kita tidur ya kita tidak berinteraksi sama orang lain. Tapi selagi kita bangun, kita hidup, kita itu berinteraksi. Karena apa? Karena kita itu makhluk sosial. Karena makhluk sosial itu tidak bisa lepas dari namanya interaksi sosial. Contohnya lagi nih, si Dwi membeli ke kantin, membeli minuman, membeli makanan, membeli bakwan, ya, membeli gorengan. Itu namanya juga interaksi. Orang proses jual beli itu namanya interaksi juga. Ya, jelas? Terus apa lagi? Misalnya si David nih, David minjam buku sama Safira. Ya, itu namanya juga interaksi. Iya, ya itu namanya interaksi. Misalnya nih, apalagi? Misalnya ibu bawa si Necia jalan-jalan gitu ya, ibu ngomong nih, Necia yuk kita jalan-jalan nanti yuk. Terus Necia bilang apa? Ayo bu. Nah itu namanya interaksi. Ya. Terus ada lagi yang namanya interaksi negatif. Negatif atau disosiatif itu negatif. Nah, orang yang tawuran, ada yang bertanya tadi kan tentang tawuran kan? Nah, itu ada tawuran. Itu namanya juga interaksi. Misalnya tawuran antar kelompok A sama kelompok B. Itu namanya interaksi, tapi interaksi negatif karena menimbulkan perpecahan, kekerasan, perkelahian. Itu namanya juga interaksi sosial. Mulai dari kita hidup, lahir sampai kita meninggal itu
kita butuh interaksi. Kecuali kita udah meninggal, itu nggak bisa kita ngomong ya sama orang lain. Itu bukan namanya interaksi. Nah, selagi kita mau minjam apapun, kita mau ngomong apapun sama orang lain, itu namanya interaksi. Interaksi itu tidak hanya ngomong, berbicara, tetapi juga misal lirik-lirikan, ya, lihat-lihatan, itu namanya interaksi juga. Kan biasa nih, apalagi kita masih remaja gitu kan. Iya, kita masih remaja, pasti ada kita lihat-lihatan sama yang lainnya. Jelas? Jelas. Baiklah. Terus kemudian kalian lihat nih, ini ada gambar nih. Ada 10 gambar. Perhatikan ke depan. 10 gambar. Ada 10 gambar. Nah, ini ada gambar pertama ya. Ada gambar pertama. Nah, Ibu sekarang mau tanya. Ini merupakan contoh dari interaksi sosial. Ini ada berapa orang? Dua ya. Ini ada 2 orang. Sedang apa? Bersalaman. Nah, ini juga termasuk contoh interaksi sosial. Ini per kelompok atau individu dengan individu? Individu, karena satu orang dengan satu orang. Kalau dengan banyak orang berarti banyak orangnya berarti kelompok. Nih, kenapa nih? Waduh, mati ya. Itunya mati. Ada yang nyenggol ya di luar. Tuh, karena mati. Tidak bisa nih Ibu tampilkan gambarnya. Iya, ada yang nyenggol ya. Kabelnya ada yang nyenggol. Oh iya. Baiklah. Karena ada yang nyenggol, Ibu suruh dulu lah. Kabel. Sudah hidup ya? Tunggu dulu, dia hidup. Karena ada tadi coknya tercabut, ya colokannya tercabut, listriknya tercabut. Jadi mati nih fokusnya. Kita hidupkan kembali. Tunggu dia hidup dulu. Kesalahan teknis karena listriknya tercabut. Nah, sudah ya. Ini ada tadi gambar pertama ya. Gambar kedua lagi. Nah, perhatikan ke depan. Ini ada gambar berapa orang? 2 orang. Sedang apa? Jual beli. Di mana? Di pasar. Ini beli apa nih? Cabai. Berarti ini juga contoh interaksi sosial. Orang jual beli di pasar, itu juga namanya interaksi sosial. Ya. Terus yang ketiga, gambar ketiga. Ada gambar apa nih? Ibu bermain dengan anak. Iya, seorang ibu bermain dengan anaknya, itu juga interaksi sosial. Ada kayak kita dulu kan, waktu kalian masih kecil, masih TK gitu kan, sering main masak-masakan, ya kan? Sering main mobil-mobilan di rumah sama teman, itu juga namanya interaksi sosial.
Terus selanjutnya gambar keempat, ada gambar apa? Gambar apa, Bi? Menelpon. Ini terjadi berapa orang? 2 orang, betul sekali. Terus gambar yang 5, ini gambar apa? Belajar. Ada gurunya di depan, ada siswanya banyak di belakang. Itu namanya interaksi. Ada gurunya ngomong, kayak ibu kan di depan kan ngomong, kalian mendengarkan, itu namanya interaksi sosial. Terus yang keenam, ada gambar apa? Rapat. Biasanya orang rapat di mana? Di kantor. Ini biasanya orang-orang kantor ya sedang rapat. Nah, terus gambar 7, ada gambar apa? Ceramah. Biasanya orang ceramah di mana? Di masjid. Ada kan yang cowok-cowok sering sholat Jumat gitu kan? Ada yang namanya apa? Khutbah. Ya, itu juga namanya interaksi sosial. Terus ada misalnya kita bulan Ramadan gitu kan? Bulan Ramadan kita pergi tarawih nih. Ada buya yang ngasih kultum kan di depan, kita mencatat di belakang. Itu juga namanya interaksi. Nah, selanjutnya 8, gambar apa? Gotong royong. Pernah gotong royong? Pernah. Kita di sekolah pernah gotong royong. Kita di desa ya kan pernah gotong royong. Itu juga namanya interaksi sosial. Ya, ada yang nyapu ya kan? Ada yang nyapu, ada yang nyiram bunga. Itu namanya interaksi sosial. Kerjasama, gotong royong. Terus gambar yang ke-9, gambar apa? Ya, orang selfie. Apalagi kita kan? Kita sekarang kan sama-sama punya HP Android, dikit-dikit di mana selfie. Nyampe di sini selfie, nyampe di kelas selfie, ya kan? Suka selfie. Ada yang nggak suka selfie nih? Ada, palingan yang cowok. Apalagi kalau yang cewek kan suka dikit-dikit pergi ke sini selfie. Ketemu artis selfie. Ketemu wali kota selfie. Bu, kadang ada kan yang bu, ayo kita selfie bu. Kadang ada yang manggil kayak gitu kan. Pernah, ibu pun juga pernah seperti itu. Kadang ibu sama orang lain, minta sama orang lain. Kadang orang lain minta sama kita kan selfie pakai HP. Karena kecanggihan Android, HP zaman sekarang kita mudah berselfie atau berfoto-foto. Kalau orang zaman dulu, kalau foto itu susah. Harus ada kameranya, ya. Harus ada kameranya. Terus yang terakhir ada gambar? Sedang apa? Ada berapa orang? Berapa? 4? Ada 4 orang. Ini juga namanya interaksi sosial. Ada kalian sering main kan di lapangan? Main bola? Itu juga namanya interaksi sosial. Ada orang yang sedang bermain badminton, itu juga namanya interaksi sosial. Oke, sampai di sini sudah jelas? Jelas? Oke, berarti sudah jelas materi hari ini. Ibu sangat senang. Karena apa? Karena Ibu menyampaikan pelajaran di kelas ini diterima dengan baik oleh kalian semua. Dan kalian ada ya nanti yang dibawa pulang ke rumah ya. Nanti kalau ditanya sama orang tuanya di rumah belajar apa, kalian bilang interaksi sosial. Nanti jangan bilang sampai di rumah nggak tahu ya kan, berarti kalian tidak menyimak apa pelajaran hari ini. Ya. Terus Ibu ini sekarang mau menyimpulkan pelajaran materi kita hari ini tentang interaksi sosial. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, atau sudah temannya jelaskan, atau kalian sudah nonton video tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu adalah berhubungan
Satu orang dengan orang lain, satu orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Untuk apa? Untuk bekerja sama, untuk pertemanan ya, dengan tujuan tertentu. Itu namanya interaksi sosial. Terus, interaksi sosial itu ada 2 syaratnya. Yang satu ada kontak sosial. Ada apa, Bit? Ada apa, Bit? Kontak sosial. Yang kedua ada komunikasi. Jadi ya, syarat interaksi sosial ada 2. Satu, sosial. 2, komunikasi. Terus bentuk interaksi sosial itu ada 2 macam. Ada yang negatif dan ada yang positif ya. Yang positif disebut asosiatif. Yang negatif disebut disosiatif. Nah, kalau yang negatif ini biasanya menimbulkan perpecahan, perkelahian, pertikaian ya, menimbulkan sebuah masalah, itu namanya bentuk interaksi sosial disosiatif. Tapi kalau menimbulkan akhir yang bagus-bagus ya, yang menimbulkan akhir kesatuan, itu namanya bentuk interaksi asosiatif. Karena yang baik-baik aja yang muncul. Misalnya kita nih mengajak teman pergi bermain, pergi jalan-jalan, terus terjadilah perjalanan atau jalan-jalan itu kan menimbulkan hal yang positif. Itu namanya bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, terus di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas yang namanya interaksi sosial. Setiap saat kita melakukan interaksi sosial, tidak bisa lepas dari itu. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Ya, kita melakukan sosialisasi, berhubungan dengan orang setiap hari. Kalau ada orang yang tidak berhubungan dengan orang, itu namanya sudah meninggal. Ya, kayak orang gila aja, dia juga berinteraksi sama temannya orang gila. Kadang pukul-pukulan kan sama orang gila gitu kan. Kadang ada orang gila yang minta-minta gitu kan. Ada kan yang minta-minta. Kayak di pasar itu ada kan yang minta-minta. Itu contoh interaksi sosial juga. Misalnya ada orang pengemis kan, kayak di lampu merah di pasar kan. Ada orang ngemis-ngemis, ngamen-ngamen gitu kan. Itu juga namanya interaksi sosial. Ada yang minta dan ada yang memberi. Jelas? Jelas? Pino sudah jelas? Jelas? Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan nih? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Untuk terakhir kali Ibu mau ice breaking dulu kayak yang awal tadi, oke? Siap? Siap. Tepuk 2. Nanti yang salah Ibu kasih hukuman. Nah, harus fokus nih. Tepuk 5. Tepuk 4. Tepuk 5 2 kali. Hah, ada yang salah nggak? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Berarti marilah sama-sama kita bersyukur. Karena apa? Karena pelajaran hari ini kita berjalan dengan sukses, ya kan? Bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Terus nanti ada yang dibawa pulang, ya kan? Berarti kita termasuk orang yang beruntung karena mendapatkan hal-hal yang baru di sekolah. Jelas? Alhamdulillah. Terus siapa yang bisa mimpin doa? Oke, silakan.
Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk terakhir kali Ibu mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena pembelajaran hari ini kita sudah aktif semua, sudah berpartisipasi semua, ya. Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.